Penjarain, ya udah penjarain aja, aku nggak takut sama Idrus. Ngapain dia yang ngatain aku duluan, kok dia yang ngata-ngatain aku terus. Si Idrus itu ya, kalau aku katain paling emosi dia, berarti kalau dia merespon aku berarti dia sakit hati dong dengan kata-kataku lah. Dia juga ngata-ngatain aku tuh, si tukang makan babi katanya dia kayak gitu, dia juga ngata-ngatain aku. Jadi Idrus ini guys adalah orang yang playing victim. Jadi dia tuh suka ngata-ngatain aku, sok-sok bijaksana, lu makan aja tai atau apa begini-begini. Dia juga suka menghina kok. Serambi Mekah Aceh ada videonya, kalian lihat di YouTubeku, gue upload. Mulutnya dia kayak apa, kayak binatangnya. Jadi dia sekali ku katain pedas, diancem-ancemnya pula aku. Ya ngapain lu Idrus nyenggol-nyenggol aku. Jadi dia tuh paling sakit hati kalau dikatain Idrus, dikatain transgender, dia paling sakit hati. Dia mau ngelaporin aku ke polisi lah. Dia juga ngatain aku. Makanya gini Idrus, kamu kalau nggak mau dikatain jangan ngatain orang. Sekarang gini aja Idrus, kalau kamu memang perempuan tulen ya bagus lah. Tapi kan mulut kau aja udah kayak transgender. Mana ada mulut perempuan ngata-ngatain gue, lu bilang gue nggak laku, Lina Mukherjee nggak laku, begini-begini, jualan nggak laku, laki-laki nggak ada yang mau. Kamu kan nggak suka aku makan babi kan, tapi kenapa kamu bawa-bawa kehidupan aku dari endorse, dari laki-laki yang nggak mau sama aku? Emang kamu sendiri ada? Kamu aja sekarang nggak punya suami kan? Hidup kau sendiri, buktinya kau nggak laku. Kalau Lina Mukherjee sendiri ada pacar lah minimal, kamu kan nggak ada yang mau, dan kamu tuh udah tua bangka, udah bawa mulut gitu loh. Jadi jelas jauh gitu, aku tuh nggak mau nerima endorse, aku tuh begini dari McD juga. Lu udah nggak kerja lagi kan, lu tuh udah redup, tahu nggak sih? Lu aja dari ratusan ribu tiba-tiba view lu rendah. Terus pas lu ngatain gue ngatain lu jangan sok kenal Lina, lu yang sok kenal sama gue. Ngapain lu dulu komentar-komentar masalah gue, ya kan? Nah, sekarang gue katain lu ngancam-ngancam gue, dasar transgender. Jadi gini ya, si Idrus itu kalau dikatain Iza Sega dia kayaknya takut gitu lah, karena Iza Sega tahu banget kalau dia tuh transgender gitu loh, nyata gitu kan. Tapi kalau sama Lina Mukherjee dia kayak menentang gitu. Karena apa? Kalau ngomongin Lina, view dia gede, dia dapat respon masyarakat bagus gitu kan. Jadi dia pansos. Dia bilang, Lina Mukherjee jangan sok kenal gue, najis kenal transgender kayak dia. Nggak mau juga sama Idrus. Kata Mami Online, kata Kak Nikita Mirzani, mulutnya Idrus juga bau banget tahu. Jadi orang tuh sebenarnya jijik dekat dia. Aku tuh apa ya, lihat dia ngapain, dia awalnya nyenggol-nyenggol aku. Jadi lucu dia ketika disenggol balik, dia tuh marah-marah. Kalau kamu nggak nyenggol aku, gak mungkin aku nyenggol kamu. Jadi aku tuh adalah orang yang akan menyenggol balik gitu loh. Kalau lu nyenggol gue lah, lu mau ngelaporin gue polisi, gue juga bisa ngelaporin lu ke polisi. Lu ngapain ngata-ngatain gue? Lu bilang badan gue ngebleber lah, lu jijik lihat gue lah, lu bilang gue jual diri lah, lu bilang gue nggak laku. Lalu ngatain gue juga, sama-sama. Polisi tidak akan pernah menerima laporan kalau lu ngatain, gue juga ngatain, sama-sama ngatain. Ya, jadi si Idrus ini aneh, kalau dia mau ngelaporin aku ke polisi, dia aja ngata-ngatain aku loh. Dia bilang aku nggak laku, badannya bleber lah apa. Ya kalau dia ngelaporin aku kan jelas aku bisa ngelaporin dia balik juga. Emangnya gue takut sama dia? Gue nggak takut sama Idrus. Ngapain gue takut? Hajar si Idrus, transgender miskin. Dia bilang endorse Lina Mukherjee itu nggak laku, ya bodo amat, nggak laku atau apa, itu rezeki dari Tuhan. Jadi dia nggak suka sama aku makan babi, tapi dia kok mencari kesalahanku dari rezeki aku, dari body shaming. Dia sendiri nggak ngaca, dia tuh bener-bener busuk tahu, kayak kaleng kerupuk, kayak tikus mukanya Idrus itu, persis tikus, jelek banget tahu nggak sih, busuk juga hatinya dia. Kasian kan dia dipakai endorse sama sebuah kosmetik karena lagi viral, nanti kalau nggak juga dibuang, udah gitu sakit-sakitan. Makanya kan Ivan Gunawan pernah ngomong, dia tuh kasihan pernah makanan satu kali makan yang udah dicemek-cemek taruh kulkas lagi, habis itu dimakan. Ya memang dia pantesnya kayak gitu, dia tuh nggak pantas dikasih hidup, star syndrome, sok orangnya. Si Idrus kalau dikatain orang gitu kan, dia tuh gampang kayak sakit hati gitu loh. Tapi dia tuh lupa, mulutnya tuh busuk kalau udah bicara itu, ngatain orang tuh tanpa tahu apakah orang tersebut sakit hati atau enggak dengan kata-katanya dia. Aku awalnya dia kata-katain aku masih sabar, terus menerus kok badannya Lina Mukherjee begini loh. Dia dari nggak suka kasus aku kok ke badan body shaming, nggak ada cowok yang mau sama dia, jelek begini-begini, dekil atau apalah. Dia tuh coba ngaca loh, giginya aja udah di veneer tetap jelek mukanya dia gitu. Dan dia tuh bukan artis gitu kan, jadi ngapain dia sok-sok ngomong itu, sok merokok begini, pantatnya nungging-nungging kayak gini. Dia suka ngomong itil lah, suka ngomong ini, suka itu. Dia aja busuk, kotor mulutnya dia kayak gitu.
Ya memang sih dia transgender gitu loh, tapi dia selalu marah. Aku tuh kalau di Jerman nggak ada orang yang ngurusin transgender ini itu, nggak ada kayak di Indonesia, karena memang dia transgender gitu. Jadi dia nggak mau gendernya dia dikata-katain. Kalau dia nanya mana buktinya aku transgender, kan ada ibu angkat kamu yang ngomong di media bahwa kamu transgender, dan memang teman kamu kan bencong-bencong semua. Itu sudah menandakan kalau kamu transgender. Jadi ya guys, si Korla, si anjing itu, dia bilang gini, lu ngatain gue anjing, gue laporin lah. Dia ngatain gue babi. Emang gue takut kalau dia laporin dia? Nggak sama sekali takut ya. Aku harus lapor dia balik juga. Dia ngatain aku, Lina Mukherjee itu badannya bleber, si gini-gini-gini, si babi gini-gini. Giliran dia ngatain gue babi, masa gue nggak boleh ngatain dia anjing? Berarti dia manusia egois dong. Walaupun dia udah kakek-kakek, biasa kakek-kakek itu suka lupa ya sama pikirannya, karena udah tua, udah mau mati. Jadi dia lupa apa yang dia katakan. Pikun. Pertama dia bilang dia nggak kenal Lina Mukherjee. Yang kedua dia ngomongin aku. Terus yang ketiga dia lupa dia ngomongin aku ngomongin dia balik, dia nggak mau. Terus dia bilang jangan sok kenal deh. Lu yang sok kenal sama gue, lu yang ngatain gue duluan. Gue gak pernah ngatain dia duluan, karena bagi aku dia tuh sampah. Sampah masyarakat, Idrus. Tidak berfaedah dan tidak penting sama sekali di hidupku, gak ada sumbangsinya. Dan dia kan bukan warga negara Indonesia, sana di Jerman aja, jadi tetap jadi lonte aja, gak usah balik ke Indonesia, gak penting juga. Siapa yang jadi anak-anak kau? Udah bosen kau live aja udah gak ada yang nonton, orang gak mau, karena muak. Masa dikatain anjing aja lapor polisi? Berarti kamu baper dong, udah kakek-kakek baper. Kamu aja ngatain aku babi. Ya udah, kalau kamu ngatain aku babi, ya kalau kamu ngatain anjing, ya kan? Jadi kalau lu ngata-ngatain, makanya gini Idrus, lu ambil kaca. Kenapa Lina Mukherjee ngatain? Karena kau duluan. Kalau kau nggak kakek-kakek kayak lu, ngapain gue urusin? Pas dikatain awas ya, lu gue laporin polisi. Lu ngatain gue, kenapa nggak sadar kalau itu juga nggak pantas gitu loh. Jadi jangan cari simpati masyarakat. Lu bisa ngatain orang, lu nggak mau dikatain, Idrus, gitu loh. Jadi jadilah Idrus yang baik ya. Kau bertobatlah kepada Tuhan yang Maha Esa, Idrus. Perbanyak diri kau, karena kau banyak penyakitnya juga udah gitu loh. Takutnya kan nanti kamu mati kebanyakan gaya gitu. Jadi urus aja dirimu, jangan ngurusin orang. Jangan nanti kalau kau ngurusin orang diurusin balik, lu ngamuk gitu loh. Jangan kayak gitu, itu namanya pengecut. Aku tuh salut loh, Mami Online aja nggak pernah ngata-ngatain kamu duluan, tapi kau yang ngata-ngatain dia gitu. Jadi aku sama Mami Online itu kita nggak suka gitu loh, ngata-ngatain orang duluan. Giliran gue ngatain transgender, dia marah. Mana buktinya? Lah kamu sendiri apa buktinya kalau aku jual diri nggak laku dan lain-lain? Kamu sendiri ngatain apa buktinya? Dan apa bisnis kamu kalaupun aku jualan nggak laku, aku jual diri kek, aku mau ngapain? It's my life. Kau sendiri aja nggak mau diurus kalau transgender, ya kan? Ngapain kau ngurusin aku? Kau urusin aja hidup kamu. Kalau kau udah nggak viral lagi, kau jadi apa? Udah, kau bilang kau nggak butuh uang, kau butuh kedamaian. Udah, kau nggak usah banyak live, nggak usah main sosmed. Kalau kau butuh kedamaian, selagi masih main sosmed berarti masih butuh ketenaran, masih butuh uang. Lalu munafik nggak mau di endorse. Aku udah kaya dulunya, aku tuh artis, aku nggak pernah tahu tuh lu di TV. Dan nggak penting bagi gue. Iya, Lina Mukherjee kalau live nggak kayak aku ratusan ribu. Emang gue pikirin ratusan ribu juga view lu nggak ada yang gede. View gue ada yang 50 juta, 60 juta, 70 juta. Tetap aja ratus sosmed Lina Mukherjee daripada lo. Dan lu tuh nggak bakal amat tenarnya. Sekarang aja nonton 7 ribu. Udah itu pun aduh kasihan banget deh. Udah kakek-kakek. Tahu nggak Mami Online waktu dia bilang kalau lu nggak punya bukti awas ya kalau gue transgender. Awas lo. Tapi dari awasnya tuh kan tangannya bergemetar ya. Secara psikologi kalau dia gemetar kayak gitu, dia tuh ketakutan kalau dia ketahuan. Kemarin tuh ada wartawan tahu, aku tanya, si Korla itu udah nggak laku ya? Enggak lah, siapa yang mau? Karena dia tuh pembohong kak. Kita tuh tahu dia transgender. Semua wartawan ngomong kayak gitu loh, menyatakan bahwa dia tuh transgender, dia tuh bohong. Mending kayak Lucinta Luna jujur gitu kan. Kalau pembohong kayak Idrus tuh nggak bakal lama. Jadi sebenarnya dia tuh memang transgender beneran. Bener kata Kak Nikita Mirzani, dia adalah seorang transgender. Dan dia itu ya begitulah, kelihatanlah kelakuannya kayak gitu. Jadi orang yang ngedekatin dia hanya memanfaatkan untuk viralnya, tapi sebenarnya orang nggak mau temenan sama dia guys. Jadi orang kayak dia tuh kita lihat aja nanti gimana-gimananya dia. Dia tuh terlalu arogan sih menurut gue, sok ngerasa paling viral, paling dicintai ya di Indonesia. Kalau ada yang viral ya biasa lah seperti itu. Tapi abis itu Norman Kamaru dulu viralnya kayak apa sih? Sinta dan Jojo viralnya kayak apa juga dilupakan. Jadi nggak usah sombong Korla. Ya begitulah kalau ngomongin Idrus, dia sakit hati loh aku katain anjing. Dia sendiri ngatain aku babi, itu aja yang aku heran. Kenapa dia harus sakit hati dengan
apa balasan dari aku. Semua itu kan ada sebab akibat. Jadi kayak Mami Online kenapa nyerang Korla, karena Korla duluan. Sama kayak gue nih ya, gue bela Kak Nikita Mirzani, kenapa 100 juta itu diminta lagi? Ya jelas lah, binatang kayak Korla ngapain orang dia sok-sok nggak mau nerima endorse, tiba-tiba besok dia nerima gitu, terus sok lagi. Jelas nih kita Mirzani marah sama dia. Bagus lah, ngapain juga binatang kayak gitu Kak Nikmir kamu kasih 100 juta, mending lo kasih anak yatim aja. Nggak pantas juga dia dikasih-kasih kayak gitu. Untungnya apa sih ngasih dia, biar aja dia jadi orang miskin di Jerman sana. Orang kayak dia tuh nggak patut diurusin. Kasian, kasian, kasian. Sekarang udah redup nyenggol-nyenggol gue senggol balik nggak mau. Tapi kalau lu ngatain gue ya gue akan terus ngatain. Kalau lu berhenti ya gue berhenti. Itu semua tergantung lu Idrus. Gue nggak takut lu bilang badan gue yang bergelember lah apa, tapi gue tetap lebih cantik daripada lu loh. Lu bisa nggak dapat cowok sekelas top, laki-laki top yang duitnya banyak? Siapa coba? Nggak mungkin kalau lu kaya lu kerja di McD. Makanya Idrus nggak usah ngomong nggak butuh endorse, nggak butuh ini. Lu aja tiap hari cari sensasi biar view lu tetap stabil, biar lu dibilang eksis. Lu tuh sekarang tuh udah stres karena orang itu udah nggak mau nonton lu lagi. Lu bingung gimana ya, makanya nyenggol Lina yang lagi rame siapa gitu kan. Aku tuh tahu politikmu, jadi jangan lu bilang jangan sok kenal deh lu. Gue nggak pernah sok kenal karena lu yang nyenggol gue duluan. Gue nggak pengen kenal lu sama sekali. Kalau gue kenal pasti dari dulu gue ngikutin lu, gue puji-puji lu saat se-Indonesia muji, dan gue satu-satunya orang yang paling jijik. Sebelum lu nyenggol gue lagi jijik, orang ini nggak ada faedahnya, nggak ada lucu-lucunya. Gue kalau suruh pilih Nikita Mirzani sama Idrus, 1000% Nikita Mirzani, jauh. Karena dia itu nggak fake orangnya gitu loh. Kalau Idrus ini kan, gue nggak mau nerima endorse, gue tuh nggak mau operasi, gue tuh nggak mau keluar dari McD. Omongannya dia tuh nggak ada yang bisa dipercaya satupun, semuanya nggak ada yang bisa dipercaya omongannya. Terus dia tuh play victim, suka nyenggol-nyenggol orang duluan gitu lah, makanya menjijikkan. Gue paling jijik yang namanya Idrus, si anjing itu, gue jijik gitu. Nggak tahu, gue pengen muntah aja. Dia bilang jangan sok kenal sama gue juga nggak mau kenal sama lu. Loh, kalau lu nggak mau kenal gue, ngapain lu ngata-ngatain gue? Nih buat Idrus, gue jijik sama lo, mati aja kau.